warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang media pembelajaran PAI. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdayani Hasti dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Media dalam proses pembelajaran merupakan perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan sehingga terdorong serta terlibat dalam suatu pembelajaran. Media pembelajaran Islam merupakan wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya, yaitu pendidik kepada peserta didik yang ingin belajar pendidikan Islam. Adapun macam-macam media pembelajaran, yang pertama yaitu media visual. Media visual termasuk media grafis yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset, suara, dan program radio adalah bentuk dari media audio. Media yang ketiga yaitu media audiovisual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media ini, penyajian bahan ajar kepada para siswa akan semakin lengkap dan optimal. Selain itu, dengan media ini dalam batas-batas tertentu dapat menggantikan peran guru dan tugas guru. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi, tetapi karena penyajian materi biasa diganti oleh media, maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar. Media yang keempat yaitu media cetak. Media cetak pada kenyataannya meliputi bahan bacaan di Indonesia. Bahan bacaan masih sedikit jumlahnya bila dilihat dari kebutuhan. Lagi pula, kecenderungan dan rangsangan untuk membaca pun masih kurang. Dengan membaca secara teratur, siswa dapat menyerap gagasan, teori, analisis, atau penemuan orang lain. Dan lewat kegiatan membaca, siswa pun dapat mengikuti setiap perkembangan baru yang terjadi. Adapun macam-macam media cetak. Yang pertama itu media buku, yang kedua majalah, yang ketiga koran atau biasa disebut surat kabar. Media yang kelima yaitu media objek. Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukuran, bentuk, berat, susunan, warna, fungsi, dan masih banyak lagi. Media ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti. Dalam media objek sebenarnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu media objek alami dan media objek buatan. Contoh dari media objek alami seperti hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari media objek buatan yaitu seperti gedung, mainan, jaringan transportasi, dan masih banyak lagi. Media yang terakhir yaitu media elektronik. Media ini diciptakan untuk menyampaikan informasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara umum, baik di kalangan pendidikan maupun masyarakat. Beberapa media elektronik yang dimaksud yaitu yang pertama slide dan film strip, yang kedua film, yang ketiga televisi, dan yang keempat radio. Karakteristik media pembelajaran PAI. Karakteristik media dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Untuk tujuan-tujuan praktis, karakteristik beberapa jenis media ini yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia. Yang pertama, media grafis, yang kedua, media audio, yang ketiga, media proyeksi diam. Nah, dalam media grafis lagi terdiri dari chart atau bagan, yang kedua gambar atau foto, yang ketiga diagram, yang keempat grafik, dan yang kelima adalah poster. Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis media pembelajaran PAI. Yang pertama,
Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan dari media visual yaitu analisisnya lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan menganalisis yang lebih mendalam, dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, dapat menanamkan konsep yang benar. Yang kelima, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Adapun kekurangan dari media visual. Yang pertama, lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Yang ketiga, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Dan yang keempat, biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan media audio. Yang pertama, harga murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. Yang kedua, sifatnya mudah untuk dipindahkan. Tiga, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Adapun kekurangan dari media audio yaitu pertama, memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Yang kedua, media audio yang menampilkan simbol digital dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Yang ketiga, karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan perbendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. Yang keempat, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Dan yang kelima, penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Adapun kelebihan media audiovisual, yang pertama, pemakaiannya tidak membosankan. Yang kedua, hasilnya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun kekurangan dari media audiovisual. Yang pertama, pelaksanaannya perlu waktu yang cukup lama. Yang kedua, pelaksanaannya memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, biayanya relatif lebih mahal. Dan yang terakhir, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan media cetak. Adapun kelebihan dari media cetak yaitu pertama, biasanya relatif tidak mahal. Yang kedua, itu fleksibel. Yang ketiga, dapat dinikmati lebih lama. Yang keempat, market coverage, yakni surat kabar mampu menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai cakupan wilayahnya. Yang kelima, comparison shopping, yakni surat kabar sering digunakan sebagai bahan acuan atau referensi konsumen dalam membeli barang atau jasa. Yang keenam, positive consumer attitude, yakni aktualitas informasi yang disampaikan digunakan juga sebagai acuan pembaca. Yang ketujuh, repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan cara penyampaian harganya lebih terjangkau maupun dalam distribusinya. Yang kedelapan, lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks atau rigid. Dan yang kesembilan yaitu analisis lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisis yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Adapun kekurangan dari media cetak, yang pertama itu dari segi waktu, media cetak lambat dalam memberikan informasi. Dan yang kedua, karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan
dan harus menunggu turun cetak. Yang ketiga, media cetak hanya dapat berupa tulisan dan media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang keempat, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat. Yang kelima, jika sudah lewat hari, mudah diabaikan dan cepat basi, yakni short lifespan. Meski jangkauannya luas serta dapat didokumentasikan, pembaca surat kabar hanya butuh waktu kurang lebih 15 menit hingga 30 menit untuk membaca serta umumnya hanya sekali saja pembacanya. Selain itu, usia informasinya hanya 24 jam, setelah itu sudah dianggap basi. Yang keenam, clutter, yakni jika isi dan tata letaknya kacau akan mempengaruhi pemaknaan dan pemahaman isi pesan iklan oleh pembacanya. Yang ke-7, limited coverage of certain group, yakni beberapa kelompok tertentu tidak bisa dijangkau oleh surat kabar, misal kelompok masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat usia di bawah 15 tahun. Yang ke-8, jenis bahan yang digunakan biasanya mudah sobek, artinya gangguan mekanis tinggi, sehingga informasi yang diterima tidak lengkap. Dan yang terakhir, media cetak seringkali hanya memuat berita yang telah disebarluaskan oleh media lainnya. Kelima, kelebihan dan kekurangan media objek. Adapun kelebihan dari media objek yaitu dianggap medium yang paling mudah diakses dan lebih menarik perhatian. Yang kedua, mampu merangsang imajinasi. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar langsung dengan menyentuh dan mengamati bagian-bagiannya dan pengalaman tentang keindahan. Dan adapun kekurangan dari media objek, yang pertama itu ukurannya bisa terlalu besar, maka untuk dibawa ke ruangan sangat sulit. Yang kedua itu terlalu kecil atau kuman. Yang keempat bisa membahayakan. Dan yang kelima tidak bisa memberikan hasil belajar yang sama. Dan terakhir, informasi yang akan disampaikan terkadang tidak sampai kepada audiens. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan media elektronik. Adapun kelebihan dari media elektronik, yang pertama, memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar secara individual maupun kelompok. Yang kedua, memberi kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, dapat digunakan secara individu sehingga siswa lebih leluasa dalam pengertiannya. Yang keempat, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan media ini. Yang kelima, bersifat interaktif sehingga siswa langsung mendapatkan feedback dari media. Yang keenam, dilengkapi fitur-fitur pendukung seperti background, volume yang dapat diatur besar kecilnya suara. Dan yang terakhir, siswa bisa mengakses internet dari tombol link. Adapun kelemahan dari media elektronik, yang pertama, harganya yang relatif mahal sehingga belum dapat dijangkau oleh seluruh sekolah yang menyediakannya. Kedua, selain untuk memberikan pengaruh positif dan memberikan dampak negatif terhadap siswa apabila guru kurang kontrolnya. Dan yang terakhir, media elektronik ini interaktif, ini hanya terbatas pada pokok materi penggunaan perangkat lunak grafis. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai media pembelajaran PAI. Semoga video ini